Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang penelitian survei. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Nurjannah dengan NPM 19101043, Isnaini Wahidatul Arifah dengan NPM 1910104056, Anggun Prihati dengan NPM 1910104060, Elmi Hakim Sabili dengan NPM 1910104068, dan Yesaya Victor Sanjaya dengan NPM 1910104069. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah desain dan perencanaan. Pertanyaan mendasar terkait masalah desain dan perencanaan diantaranya: yang pertama, survei macam apa yang sedang kita pikirkan? Persyaratan pertanyaan penelitian dan dampak perbedaan biaya akan menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai atau memberikan hasil yang lebih superior atau hemat biaya. Yang kedua, responden macam apa yang kita targetkan. Ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung pada apakah akan menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang lebih spesifik. Yang ketiga, pertanyaan apa yang kita ingin jawabannya. Ini mungkin tampak jelas, namun hal ini akan membantu kita jika kita dengan hati-hati menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, kategori respon apa yang kita renungkan. Jika kita mengharapkan tanggapan naratif misalnya, maka kita harus memberi responden cukup ruang untuk memberikannya. Jika kita memiliki surat massal, kita memerlukan sistem pengkodean yang efisien untuk menangani semua pertanyaan tertutup. Jika kita meminta pengetahuan, maka pertanyaan harus mengacu pada hal-hal yang secara wajar dapat kita asumsikan diketahui oleh responden tanpa harus mencari-cari detailnya. Kemudian yang kelima, urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar. Ada berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek yang harus ada di awal kuesioner atau di akhir. Pada tahap ini kita juga harus mempertimbangkan apakah akan ada efek urutan, yaitu apakah kita akan menghasilkan jawaban yang berbeda dengan mengurutkan pertanyaan secara berbeda atau tidak. Kemudian yang keenam, bagaimana tata letak instrumen survei. Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting, survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita melakukannya dengan simpel. Ini penting dan merupakan kelemahan yang sering ditemukan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan. Ada beberapa pertimbangan utama, yakni apakah kita mengetahui ukuran populasi dan unsur-unsur penyusunnya. Dalam banyak proyek penelitian akuntansi, jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak. Akibatnya, metode ilmiah pemilihan sampel dihalangi, dan kita perlu menarik sampel oportunistik atau kenyamanan yang begitu umum dalam literatur. Uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Meskipun survei sering diuji pada rekan akademik atau mahasiswa lain, ada baiknya jika anggota populasi target yang telah dikeluarkan dari sampel digunakan untuk mengukur viabilitasnya. Kemudian, jumlah isu penting yang muncul pada tahap ini harus ditangani dengan segera. Misalnya,
Pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Pemilihan kata harus hati-hati. Hindari bahasa gaul, singkatan, ataupun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. Tidak boleh ada pertanyaan berlaras ganda, karena jika lebih dari satu jawaban tampak dicari akan menimbulkan kebingungan. Kemudian negatif ganda harus dihindari karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Responden harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membekali mereka dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan harus dihilangkan. Kemudian yang terakhir, perhatian terhadap waktu yang diambil oleh responden. Contoh dalam menyelesaikan survei harus memberi indikasi awal apakah pertanyaan individu atau seluruh bagian perlu dibangkas. Instrumen pertanyaan harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili pengembangan penelitian dari konsep abstrak, meliputi pengembangan konstruksi yang valid untuk identifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Pengumpulan data. Sejumlah pertimbangan lebih lanjut muncul ketika kita lebih fokus pada pengumpulan data. Yang pertama, sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Penggunaan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi tuan rumah, misalnya salah satu badan akuntansi profesional. Pengembangan milis di awal sangat memakan waktu dan tenaga. Ini juga merupakan keterlibatan berkelanjutan karena kewaspadaan harus dilakukan dalam pemeliharaan milis. Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditujukan kepada penghuni atau manajer atau individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Ini harus ditetapkan sejak dini untuk memanfaatkan media secara maksimal. Jika kita berurusan dengan survei surat, maka metode manual akan mendominasi. Yang keempat, balik kepada responden. Penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Ini seringkali lebih berhasil daripada tawaran hadiah atau imbalan nominal untuk pengembalian survei. Bagaimanapun, surat terima kasih kepada responden adalah sopan santun yang baik dan dapat meningkatkan keinginan untuk lebih lanjut keterlibatan. Yang kelima, organisasi. Lebih baik berpikir ke depan. Pada tahap perencanaan, kita harus menyadari pengkodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup, dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Dan yang keenam, masalah non-respon. Kekhawatiran terbesar dalam penelitian survei adalah kurangnya tangkapan. Jika responden tidak representatif dan tingkat responsnya sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Dillman 1978, Total Design Method TDM, memberikan perhatian khusus pada alasan non-response. Yang pertama yaitu alamat yang salah di tempat pertama atau perangko yang salah terlampir mengakibatkan tidak terkirim. Yang kedua, surat yang belum dibuka dibuang karena terlalu mirip surat edaran atau surat sampah lainnya. Yang ketiga, pengiriman ditujukan kepada orang yang tidak pantas yang gagal meneruskannya dengan tepat. Yang keempat, tidak ada motivasi untuk menyelesaikan survei saat dibuka, jadi dibuang. Yang kelima, penerima tidak dapat memahami petunjuk penyelesaian dan atau isi survei. Yang keenam, instrumen survei sementara ditinggalkan karena tekanan waktu. Dan yang terakhir, alamat pengembalian salah tempat, sehingga meskipun sudah diisi, instrumen survei tidak dikembalikan. Kesalahan pengukuran. Andrews 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran, yaitu bias, acak kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Dia menyarankan bahwa desain layar pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, termasuk yang pertama, penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, konsisten dengan hemat, dan panjang survei. Yang kedua yaitu opsi tidak tahu jika sesuai. Yang ketiga yaitu menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama, disebut panjang materai kecil. Yang keempat yaitu penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Yang kelima yaitu penggunaan skala penilaian linear dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Yang keenam yaitu perhatikan panjang pengantar
dan pertanyaan materai disarankan antara 16 dan 24 kata untuk yang pertama dan lebih dari 16 kata-kata untuk yang terakhir. Dan yang ketujuh yaitu memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan akhir kuesioner. Ukuran keandalan. Timbangan multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan utama. Yang pertama yaitu banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas ini lebih baik ditangani dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Yang kedua yaitu sejumlah item terkait dapat meningkatkan validitas karena kemungkinan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau disalahpahami atau mungkin berisi pembalikan kata yang terlewat. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur keandalan. Yang pertama yaitu uji-uji ulang koefisien keandalan. Instrumen yang sama diselesaikan 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode waktu yang singkat. Korelasi yang tinggi antara tanggapan menunjukkan keandalan, tapi hasil kedua kalinya mungkin telah dipengaruhi oleh penyelesaian pertama. Yang kedua yaitu koefisien keandalan split half. Instrumen diselesaikan oleh satu kelompok dan korelasi diukur antara dua bagian instrumen, biasanya antara yang pertama dan terakhir untuk menguji efek kelelahan. Dan yang ketiga yaitu koefisien Alpha-Cronbach adalah ukuran yang paling banyak digunakan, terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan dan mengatasi masalah pemisahan. Meskipun nilainya masih sepenuhnya bergantung pada jumlah item dalam instrumen. Jadi kepekaan terhadap jumlah item harus dievaluasi untuk menunjukkan keandalan. Saya Anggun Prihati dengan PM 1910104060 akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai metode wawancara. Metode wawancara. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan wawancara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, wawancara terstruktur. Format ini yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Peluang bias pewawancara dibatasi dengan mencari konteks umum, pertanyaan yang sama, dalam urutan yang sama, dengan isyarat dan petunjuk yang sama, diizinkan dan semuanya dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Penggunaan pertanyaan tertutup membuat pengkodean jawaban lebih mudah dan memiliki keuntungan untuk analisis selanjutnya. Pertanyaan tertutup juga menghilangkan peluang kesalahan yang terkait dengan pertanyaan terbuka, serta kemungkinan pertanyaan terjawab di mana perbedaan urutan diizinkan. Akan tetapi, pertanyaan tertutup juga mengorbankan keunggulan komparatif dari metode wawancara dengan gagal memasukkan fleksibilitas dan kekayaan respon yang ditawarkan oleh pertanyaan terbuka. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait yang muncul selama wawancara. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Ini dapat berkembang menjadi percakapan terarah dengan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan bebas roda selama topik yang diperlukan tercakup. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yang dapat menyebabkan hasil dari proses wawancara perlu dipertanyakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dengan kata-kata yang buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman di antara orang-orang yang diwawancarai. Yang kedua, masalah memori di antara orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, pertanyaan mungkin diajukan dengan cara yang tidak konsisten atau pewawancara tertentu mungkin berperilaku berbeda dari waktu ke waktu kepada responden. Yang keempat, masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan. Hal ini terjadi terutama dengan pertanyaan terbuka, di mana pewawancara mungkin salah menafsirkan atau memperindah tanggapan dalam rangka menyalin apa yang telah dikatakan dengan tergesa-gesa. Yang kelima, bias non-tanggapan dapat muncul, seperti halnya dengan survei surat, tetapi penolakan diperparah oleh ketidakhadiran. Poin-poin khusus yang harus diperhatikan untuk menghindari masalah dalam wawancara meliputi: yang pertama,
Pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri, status, siapa yang mewakili untuk dikirim, dan tujuan melakukan wawancara. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut dalam wawancara. Yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan, serta partisipasi sukarela sangat penting sehingga orang yang diwawancarai bebas untuk menarik kerjasama setiap saat. Yang keempat, harus ada kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara, sehingga pewawancara perlu berhati-hati dalam hal ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penelitian survei dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.